Meski COVID memasuki masa endemi, persoalan yang ditimbulkannya ini belum usai. Anak yang menjadi yatim piatu karena COVID dan telah mendapat bantuan dari orang tua didik ternyata ada yang putus sekolah. Dan kita simak laporan khas redaksi. COVID-19 ternyata masih menyisakan persoalan meski akan memasuki masa endemi. Tak hanya merenggut lebih dari 32.000 nyawa di Jawa Timur, COVID-19 juga membuat banyak anak kehilangan orang tua mereka. Setiap hari, Heri Pusponugroho merindukan orang tuanya yang meninggal dunia akibat COVID-19. Pada 23 Juli 2021, hanya terpaut sekitar 7 jam, kedua orang tua Heri satu persatu pergi untuk selamanya. Saat itu, Heri berusia 15 tahun, sementara adiknya Sigit berusia 13 tahun dan Aulia 11 tahun. Untuk mengobati rasa rindu, Heri mengunjungi makam orang tuanya dengan meminjam motor tetangga. Di rumah peninggalan orang tua berukuran sekitar 3 kali 10 meter inilah Heri dan Sigit tinggal. Kondisinya kini berantakan dan memprihatinkan. Sementara Aulia tinggal di rumah saudara yang berjarak sekitar 1 kilometer. Sebagai yatim piatu, kakak beradik ini mendapat pengawasan dan perhatian dari camat dan lurah setempat, kerabat, serta tetangga. Mereka juga mendapat bantuan seperti dana dan permakanan dari Dinas Sosial Surabaya dan Solo. Bantuan-bantuan itu terakhir diterima pada Desember 2022 dan Januari 2023. Heri juga mendapat beasiswa hingga lulus sekolah menengah kejuruan dan bantuan mencari kerja. Sayangnya, sepeninggal orang tuanya, Heri yang ketika itu baru saja duduk di bangku SMK menjadi sering membolos. Pihak sekolah telah memberi kesempatan, namun Heri tak juga berubah dan akhirnya drop out alias putus sekolah. Kini Heri bekerja serabutan. Terkadang ia membantu menjaga warung milik tetangga di seberang rumahnya dan diberi upah Rp50.000. Terkadang juga ia mendapat panggilan untuk menjadi kuli dengan upah Rp150.000. Penghasilan itu digunakannya untuk membeli token listrik dan tambahan biaya makan. Sementara kedua adik Heri masuk ke salah satu pondok pesantren tanpa biaya. Untuk cari makan, cari buat biaya listrik. Kalau ikut saudara kan lama-lama sungkan sendiri ya. Sehari-hari, Heri dan adik-adiknya diasuh oleh orang tua didik yang merupakan ketua rukun tetangga setempat. Untuk memperbaiki kondisi psikis Heri, orang tua asuh sudah membawanya ke psikolog. Gimana caranya kita ngambil alihnya dia? Jadi sebagai orang tua asuh itu kan dari bawah kita juga susah toh. Ngasih pengertiannya, ngasih ini perhatiannya juga susah gitu. Tapi di sini kita sudah berupaya dari cara halus, kasar, sedang atau apa. Tapi mereka tidak ada berupaya untuk ini. Anak yatim piatu termasuk kategori anak rawan atau anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Untuk itu, pemerintah harus memenuhi kebutuhan dan hak anak serta memastikan keberlangsungannya. Yang pertama, karena berkaitan anak, tentu pemerintah harus memastikan kelangsungan pendidikannya. Kedua, pemerintah harus bisa memastikan anak-anak itu ketika mereka beranjak usia dewasa, itu kehidupan mereka bisa survive secara mandiri. Dan itu kan butuh banyak hal ya. Mungkin bantuan-bantuan kalau sudah usia 18 ke atas ya, pelatihan, pendampingan ya supaya mereka bisa survive. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Surabaya, ada 707 anak yang yatim, piatu, dan yatim piatu akibat COVID-19. Kanzata Marindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.